contoh obat, beberapa contoh yang telah digunakan masa itu adalah ada al-huluk al-hind, yaitu minyak gosok yang berasal dari India, kemudian ada kadihun berupa salep atau minyak, kemudian ada asanut dari tumbuhan, jusi berupa minuman, dan beberapa yang berasal dari Persia yaitu almarzan dan shunis gitu. Dan juga ada seorang perawat yang terkenal di masa Rasulullah itu namanya Rufayyah kalau nggak salah. Nah itu ini perawat yang cekatan ya, perawat wanita yang sangat cekatan pada zaman Rasulullah ini, dan dia juga di buku itu di literatur saya menemukan membaca bahwa dia menggunakan sejenis salep itu dari madu gitu. Nah itu yang kemudian digunakan beberapa diantaranya untuk mengobati luka-luka pada saat peperangan gitu. Nah jadi yang menarik juga sebetulnya bagi kita, kita harus pada zaman Rasulullah itu kan bagaimana ya setiap waktunya berperang itu pasti selalu ada kondisi yang luka, pasti ada kondisi sakit gitu. Tetapi kita pengobatan zaman Rasulullah itu memang perlu kalau kita cari kita kaji lagi itu memang sangat itu memang luar biasa, dan karena sekarang saja kita kena hujan sedikit demam, kena ini sedikit pusing begitu. Tetapi mungkin zaman itu memang berbeda, dan memang kita masa itu mungkin memang orang-orang yang terpilih di zaman Rasulullah gitu. Dan ditekankan juga pada saat itu oleh Rasulullah bahwa berdasarkan Al-Quran dan hadis bahwa obat tidak boleh mengandung bahan yang berbahaya. Jadi pengobatan dan produksi obat itu tidak boleh mengandung bahan yang berbahaya maupun yang membahayakan tubuh, dan dan tidak boleh mengandung bahan yang memabukkan dan melemahkan. Nah, terus kita beranjak pada masa setelah zaman Rasulullah, perkembangan farmasi dalam sejarah Islam. Nah ini yang zaman keemasan itu diambil pada abad 9 sampai 13. Karena sebetulnya kalau dikait dengan sejarah Bapak Ibu, memang pengobat dokter muslim, apoteker muslim itu pertama kali begitu. Karena dokter apoteker Eropa itu baru muncul pada tahun 1000 Masehi gitu kalau nggak salah, kalau dirunut dari sejarahnya begitu. Namun kita memang mengalami masa kemunduran. Masa kemunduran itu adalah ketika konsep-konsep pengobatan Islam itu dikopi oleh orang Eropa yang kemudian diklaim sebagai pengobatan dari sana gitu. Nah, ini memang yang menjadi catatan kita juga, bahwa bagaimana nanti seterusnya kita sebagai di sini saya lihat juga ada dokter ya, kita di UHAMA juga sudah ada fakultas kedokteran, ada dokter, ada orang-orang kesehatan, ada farmasi. Nah, bagaimana nanti kita bisa mengkolaborasikan itu untuk kemudian menguatkan eksis kita sebagai tenaga kesehatan atau tenaga medis yang Islami tentunya. Nah, zaman Khalifah Islam ini yang dimulai dari masa Umayyah dan Abbasiyah ini saya kutip dari literatur itu dimulai dari abad 9 sampai 13 yang ditemukan penemuannya beberapa hal, diantaranya menemukan penangkal racun akibat gigitan hewan, karena pada masa dinasti Khalifah Umayyah dan Abbasiyah itu sering ditemukan gigitan ular, gigitan serangga yang mematikan, kemudian juga banyak yang kematian-kematian mendadak pada saat itu gitu, sehingga kemudian para tabib atau dokter muslim yang sudah lahir pada zaman itu mencoba mencari atau meneliti gitu. Dan ditemukan juga ada efek berbahaya dari berbagai mineral dan tanaman. Nah, ini misalnya tumbuhan bunga akonit dan akar mandrak ini. Nah, ini sebetulnya berpotensi sebagai obat, tapi juga sangat beracun. Beracunnya adalah ketika penggunaannya tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Kemudian terus dilakukan penelitian dan pengembangan senyawa berpotensi obat. Misalnya di sini ditemukan pada zaman dinasti Umayyah itu ada eliksir ya, yang kombinasi atau komposisinya terdiri dari bahan mineral, senyawa-senyawa kimia, beberapa bahan tumbuhan, dan produk hewani. Zaman keemasan sendiri itu diklaim adalah pada abad ke-9, di mana pada masa ini sudah mulai terjadi peningkatan permintaan produksi obat, kemudian juga
sudah mulai terjadi kematangan profesional, terjadinya peningkatan curiosity atau rasa ingin tahu intelektual. Tentu di situ adalah dokter dan para tenaga medis, apoteker yang mendorong perkembangan ilmu kedokteran dan farmasi. Nah, seperti yang disampaikan tadi Ustadz Muhib, jadi memang setelah abad ke-9 itu, jadi Al-Biruni ini mulai memisahkan dokter, profesi dokter dengan apoteker gitu ya. Jadi memang Ar-Razi itu kan memang sebelum Ibnu Sina ya, Ustaz Muhib ya. Jadi sebetulnya Ar-Razi ini juga terkenal gitu, tapi kita karena memang Ibnu Sina itu lebih manuskripnya itu kurang lebih 450, kemudian juga menemukan 760 formula obat. Nah, itu sehingga memang yang terkenal ya. Tapi sebetulnya Ar-Razi itu juga banyak perannya gitu. Jadi banyak sebetulnya. Jadi setelah Ar-Razi ada Abu Al-Qasim, kemudian baru Ibnu Sina, kemudian ada Ibnu Zuhur, Ibnu Al-Baitar, Ibnu Al-Nafis, yang tadi disampaikan oleh Ustaz Muhib yang merupakan dokter Arab ahli fisiologi, kemudian juga ada Mansur Ibnu Ilyas. Nah, kembali kepada pendapat yang diberikan oleh atau definisi yang diberikan oleh Abu Ar-Rayhan Al-Biruni dalam karyanya Saidanah Fitib. Nah, apoteker atau As-Saidalani ini merupakan seorang yang berperan atau profesional yang berperan spesialisasi dalam pengumpulan obat, pemilihan bahan dan senyawa terbaik yang kemudian digunakan untuk membuat obat dengan metode yang akurat sesuai dengan rekomendasi para ahli yang berkecimpung di bidang penyembuhan. Nah, ini definisi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan yang didefinisikan pada saat sekarang gitu. Jadi tidak berbeda signifikan dengan definisi modern bahwa seorang apoteker itu perannya adalah meracik, membuat, menemukan, ya, mengkombinasikan berbagai senyawa, baik itu dari tanaman, dari hewani, dan senyawa-senyawa sintetis yang kemudian diolah dengan teknologi sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan yang kita sebut dengan obat gitu. Nah, pada masa ini juga sudah berkembang keterampilan meracik obat dan pengetahuan farmakologi. Gitu. Jadi farmakologi itu adalah efek apa yang ditimbulkan oleh obat itu, nah itu dikaji melalui farmakologi. Gitu. Nah, kemudian abad ke-11 perkembangan farmasi dari karya Al-Husain Al-Mubarak itu di masa ini sudah mulai juga dikaji tentang toksikologi, yaitu dampak atau toksikologi itu ilmu yang mempelajari tentang efek racun yang dimunculkan oleh berbagai komponen yang bisa dimanfaatkan dalam pengobatan. Kemudian ada buku komprehensif Materia Medica yang dikarang oleh Ibnu Baitar itu menjelang akhir abad 12 atau awal ke-13. Nah, mulai abad 18, abad ke-19 terus berkembang sampai sudah mulai dibuka, mulai ada buku farmasi praktis karya Abu Al-Muna Ibnu Attar yang di sini beliau membuat buku buku panduan farmasi praktis ya tentang aspek praktis farmasi, pengelolaan apotek secara manajemennya, kemudian bagaimana teknik peracikan dan pembuatan sediaan farmasi. Kemudian mulai abad 19 itu terjadi perkembangan yang cukup pesat di negara-negara Islam. Nah, ini apotek pertama yang didirikan oleh apoteker muslim di kota Baghdad pada tahun 754 Masehi. Pada saat itu Baghdad merupakan ibu kota Kekhalifahan Abbasiyah di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid. Dan buku farmakope pertama, nah ini yang dikarang oleh seorang dokter kalau di sejarahnya begitu ya. Tapi ini menjadi buku pegangan apoteker dalam meracik obat. Nah, kita di Indonesia itu punya namanya Farmakope Indonesia. Dan ini sudah sampai farmakope edisi 6. Ya, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini memang kalau istilahnya kami di farmasi itu pegangannya atau pedomannya itu adalah farmakope. Jadi kalau kita tidak bisa berbuat atau melakukan apa-apa kalau kita tidak merujuk pada farmakope terkait dengan formulasi atau semua yang berkaitan dengan obat tersebut. Baik, jadi kalau bisa kita lihat dari
mulai abad keemasan Islam ini, bahwa kontribusi Islam dalam kedokteran dan farmasi ini memang cukup cukup sangat penting ya, sangat berperan gitu. Mulai ditemukannya ada anatomi fisiologi manusia, kemudian ada penemuan obat bius, pembedahan, penemuan anestesi, antisepsis, etika kedokteran, rumah sakit, apoteker, dan kembali Ibnu Sina juga yang terpakai konsepnya prinsip dasar uji coba klinis secara modern, dan sampai sekarang pendapat ini atau konsep ini masih kita gunakan. Nah, terakhir saya coba menyimpulkan bahwa integrasi sains dan Islam kalau dilihat dari ilmu kefarmasian itu kita lihat dari penggunaan tanaman atau produk-produk yang tertulis dalam Al-Qur'an ya. Jadi pengobatan herbal ataupun pengobatan yang sintetis, karena sesungguhnya sintetis itu kan berasal dari tanaman yang kemudian istilahnya itu dalam farmasi itu ada di isolasi ya, diisolat. Jadi isolat itu kemudian dikaji lagi kimianya, arusannya bagaimana, sampai kemudian ditemukan dosisnya, berapa dosis yang tepat untuk pengobatan tersebut. Jadi memang penelitian tentang obat ini membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu. Kemudian pengembangan formulasinya ini salah satunya juga bisa dengan cara teknologi terkini yang sekarang di farmasi itu ada istilahnya nanoteknologi ya, yang kaitannya adalah bagaimana kita bisa mengurangi ukuran partikel sedemikian rupa sehingga obat itu bisa sampai ke dalam tubuh dengan jumlah yang maksimal. Jadi upaya untuk meningkatkan ketersediaan obat di dalam tubuh. Nah, ini berbagai obat yang tertulis dalam Al-Quran. Jadi ada bawang putih, bawang, kemudian ada jahe, dan lain sebagainya. Ya, ada bidara, kemudian ada timun juga ya. Nah, ini dari literatur yang saya baca itu terdapat di berbagai surat Al-Quran yang di sini ada Al-Baqarah, Al-An'am, An-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya hal yang perlu juga kita kembangkan pada zaman modern ini, pada saat sekarang ini, bahwa memang kita tetap membutuhkan perlunya pendapat ulama pada penggunaan obat dengan kondisi tertentu yang berhubungan dengan ibadah. Ya, misalnya puasa, terutama pada saat puasa dan haji. Kalau pada puasa misalnya menggunakan obat, dan setiap Ramadan itu pasti selalu ada pertanyaan dari umat kepada ulama, dan awalnya tentu pada dokter muslim yang kemudian berkonsultasi dengan ulama ya, misalnya menggunakan obat tetes atau menggunakan insulin ya. Kemudian kalau pada masa haji itu misalnya kalau biasanya nih ibu-ibu ya menggunakan obat penunda haid gitu. Nah, ini tentu walaupun dokter dan apoteker itu memahami konsep penggunaannya, tetapi karena ini berkaitan dengan ibadah, tentu tetap harus merujuk pada pendapat ulama. Dan yang menjadi tugas penting kita pada saat ini adalah bagaimana dengan era halal yang beberapa tahun terakhir ini digulirkan oleh pemerintah, oleh dunia ya, kemudian pemerintah sudah membuat ketetapan undang-undang jaminan produk halal, bagaimana kemudian kita farmasi terutama di sini yang terlibat dalam pembuatan, bagaimana kita bisa meyakinkan atau bisa memberikan informasi kepada masyarakat, pemerintah maupun kepada industri di sini, bagaimana sebetulnya dalam mengolah produk yang dikatakan halal itu gitu. Jadi produk halal itu tidak hanya terkait dengan legitimasi bahwa ini halal menurut pendapat ulama, tetapi juga dilihat dari komposisinya, kemudian proses pembuatannya, dan yang cukup menghebohkan kita pada 2 tahun terakhir ini adalah penggunaan vaksin gitu. Karena memang ini menjadi debatable, menjadi perdebatan yang sebetulnya belum selesai, tetapi karena memang kemarin ada pendapat darurat, sehingga pendapat darurat ini yang kemudian mendorong pemerintah dan masyarakat, tenaga kesehatan di sini untuk menggunakan produk biologis ini atau vaksin ini
yang karena dalam kondisi yang terdesak, artinya dalam kondisi darurat itu memang ada beberapa yang belum tuntas untuk masalah kehalalannya. Gitu. Namun sekarang masih tetap dilakukan penelitian-penelitian supaya nanti masalah subhat ini atau masalah halal haram ini tidak berkelanjutan. Gitu. Dan juga pentingnya edukasi kepada masyarakat untuk mewujudkan kehidupan Islami ini, bagaimana kita bisa menyampaikan informasi bahwa yang kehidupan berperilakuan halal itu tidak hanya dengan menggunakan produk, tapi juga dalam dalam memberikan informasi khususnya ini tenaga-tenaga medis atau apoteker-apoteker yang ada di pelayanan ya di rumah sakit, di apotek ataupun di puskesmas gitu. Nah, tak kurang juga untuk mengintegrasikan farmasi dan Islam ini tentu perlu peran dari perguruan tinggi Islam farmasi. Nah, khususnya kita alhamdulillah di Muhammadiyah itu sudah ada Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Muhammadiyah dan Aisyah yang saat ini anggotanya sudah cukup banyak ya, kurang lebih ada sekitar 20-an. Nah, ini bagaimana kita bisa berkolaborasi untuk bisa menemukan atau bisa melakukan pengembangan penelitian obat-obat, kosmetik atau makanan yang halal tadi begitu. Sehingga memang diharapkan masa sekarang dan ke depan itu produk-produk itu tidak lagi hanya sekedar mendapat izin edar dari Badan POM saja, tetapi juga sudah mendapat legalisasi halal yang disampaikan atau yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga pemeriksa halal yang di bawah BPJPH tersebut. Dan juga tak kalah penting adalah kita butuhkan sebetulnya orang-orang kaya Muslim ya, investor Muslim yang akan yang mendorong berdirinya industri obat dan kosmetika yang memenuhi syariat Islam. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana farmasi dan Islam yang sebetulnya tadi ini yang saya sampaikan di awal adalah meneruskan informasi dari beberapa literatur yang saya temukan, dan kalau sekiranya nanti kita lebih banyak berdiskusi dan sekiranya kalau ada pertanyaan atau diskusi yang saya tidak mumpuni untuk menjawabnya, nah ya kita juga di sini ada teman-teman ada teman-teman saya dari farmasi, ada Pak Inding di sini, ada Pak Haji, ada Pak Supandi yang mungkin nanti ada Bu Nuril juga, yang Bu Siska yang bisa membantu untuk sama-sama kita berdiskusi. Demikian penyampaian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Ibu Dr. Fit yang sudah memberikan pantikan juga untuk kita semua mengenai tentang Islam dan farmasi. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada pertanyaan atau ada hal yang ingin didiskusikan, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan atau pendapatnya mengenai apa yang kita bahas hari ini, yaitu tentang Islam dan farmasi. Tadi sudah banyak banget ya yang udah dibahas oleh Ibu Dr. Fit. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Salam Pak Endong, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya aja nih, mungkin dasar Bu, masalah COVID ini, apakah sudah ada obatnya? Karena saya juga pernah dapat juga ya terkena COVID ini. Ternyata obatnya kan mungkin obat yang biasa digunakan oleh penyakit yang lain gitu. Oleh karena itu mungkin kita sebagai katakanlah farmasi dengan kedokteran harus bekerja sama untuk menemukan, kalau belum ya, kalau sudah saya kira ini untuk Muslim gitu. Kalau perlu, kalau penemuan orang Muslim dan Muslimah ini ya bisa dipromosikan bahwa obat COVID itu ya istilahnya didirikan atau ditemukan oleh umat Muslim gitu. Saya kira itu saja. Saya mohon tanggapan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Enong. Nanti mohon dibantu ini Bu Siska ya, Pak Hadi dan Pak Inding. Kalau terkait dengan COVID ini memang kalau obatnya sampai saat ini kan kalau kita mengamati perkembangannya Pak Enong kan itu berubah-ubah terus ya Pak. Jadi ini sekarang obatnya ini, kemudian itu. Nah, karena memang dampak dari pandemi ini karena memang ini terjadi dalam waktu yang singkat dan kemudian memang cukup luar biasa efek yang ditimbulkan. Nah, memang pengobatan obatnya itu sampai sekarang kalau dikatakan sudah ada atau belum masih dalam proses penelitian begitu Pak Enong, karena memang ini beda-beda gitu. Karena sebetulnya kalau kita lihat dari dampak pandemi itu yang membahayakan itu adalah ketika yang menderita itu ada disebut istilahnya komorbid Pak Enong gitu. Saya juga 2 kali nih kena Pak Enong ya, tapi saya tidak berobat, artinya saya tidak tidak berkonsul ke istilahnya tidak melapor ke petugas, tapi saya hanya konsultasi dengan teman sesama apoteker dan dokter bahwa kalau kondisinya masih dalam kondisi yang bisa saya tangani sendiri, ya itu yang kita kenal dengan isoman, jadi saya cukup isolasi mandiri di rumah. Tetapi kalau memang sudah ini kita riskan kalau pada kondisi orang tua yang kemudian ada komorbidnya, nah sehingga itulah perlu penanganan khusus gitu. Jadi kalau masalah pengobatan obatnya sendiri itu sampai sekarang kita juga belum bisa memastikan bahwa apa obat yang tepat untuk COVID ini Pak Enong gitu. Yang banyak sebetulnya yang banyak kita sampaikan kepada masyarakat itu atau yang diturunkan oleh WHO kemudian oleh pemerintah itu lebih memang kepada penanganan efek yang ditimbulkan oleh COVID itu. Misalnya kemarin kan diberikan ada namanya asetilsistein, kemudian ada parastamol, kemudian ada beberapa senyawa lainnya yang sebetulnya lebih kepada menghilangkan dampak yang muncul akibat serangan virus ini. Walaupun sebetulnya virus itu memang obatnya adalah antivirus. Jadi tapi antivirus corona ini memang masih dalam masa masih penelitian gitu. Jadi kalau saran kita kalau memang sekarang sebetulnya kalau dikatakan COVID itu sudah berakhir 100% juga belum gitu, tapi sudah mulai masanya itu. Sekarang pemerintah hanya menyarankan begitu ada gejala yang mengarah ke sana, ya cukup si penderita itu membatasi dirinya, cukup dengan isolasi mandiri saja sambil tentu mengkonsumsi beberapa tadi apakah obat, apakah herbal yang bisa untuk meredakan atau mengurangi kemungkinan terburuk dari dampak COVID itu. Nah, tapi kalau si pasiennya itu juga ada penyakit yang lain, misalnya seperti asma atau hipertensi dan lain sebagainya. Nah, tentu ini yang perlu ditangani terlebih dahulu. Begitu Pak Enong tanggapan dari saya, dan memang betul setuju Pak Enong, memang apalagi sekarang itu sudah banyak ya apoteker-apoteker muslim, perguruan tinggi farmasi Islam itu sudah sangat banyak sekarang Pak Enong gitu. Jadi kalau memang kita bisa berkolaborasi tentu sangat membanggakan ya, terutama kalau perguruan tinggi farmasi Muhammadiyah itu Pak Enong itu sudah sangat pakar-pakarnya banyak sekarang gitu. Iya, terima kasih Bu atas. Ya, sama-sama Pak Enong. Ya. Baik, selanjutnya dipersilahkan kembali untuk penanya selanjutnya kepada Bapak Ibu jamaah kalam subuh pagi hari ini. Ya, dipersilahkan Ibu Rohimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu, udah sangat manfaat buat saya. Ini Bu, mau menanyakan mengenai kehalalan itu sendiri. Sekarang ini kan ada istilah katanya ganja itu untuk kejang, gitu, obat kejang. Dan sampai ada beberapa kalangan dokter itu mengajukan undang-undang judicial review malah kan ke MK. Nah, itu bagaimana menurut pendapat Ibu? Tetap dengan hal itu
Terus apakah memang ada di dalam kedokteran itu sendiri, kadang suka ada yang katanya kalau operasi itu pakai apa sih jenis heroin atau apa gitu ya. Saya juga tidak tahu untuk kebenarannya gitu. Maksudnya katanya kalau dalam operasi itu suka menggunakan istilah jenis dari salah satu narkotik ya istilahnya gitu. Mungkin itu saya tidak paham istilahnya bagaimana dengan hal itu gitu kalau memang sampai terjadi seperti itu. Mungkin itu, mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Rohimah. Saya coba jawab pertanyaan yang kedua terlebih dahulu ya Bu, bahwa penggunaan senyawa yang masuk dalam golongan narkotika pada saat operasi. Iya Bu, itu namanya obat bius. Jadi memang itu ditujukan untuk, jadi dalam farmasi itu kan penggolongan obat itu ada obat bebas terbatas, ada obat keras, ada psikotropika, ada narkotika. Nah, psikotropika dan narkotika itu juga ada golongannya Bapak Ibu, yang mana yang ditujukan dibolehkan untuk obat dan mana yang hanya dibolehkan untuk penelitian gitu. Nah, jadi memang dalam pengobatan terutama pada saat operasi ya. Nah, untuk menghilangkan rasa sakit itu memang beberapa diantaranya ada penggunaan narkotika golongan 3 apa golongan 4 ya, saya lupa itu Bu Numlil, golongan berapa ya Bu Numlil ya kalau untuk mana ada Bu Numlil tadi ya, atau Bu Haryanti mohon dibantu, Bu Siska, saya lupa ini kalau terkait dengan penggunaan narkotika yang dibolehkan dalam pengobatan itu golongan 3 atau 4 gitu. Itu memang ada Bu Rohimah, tapi itu kan sudah di bawah pengawasan dokter ya. Jadi yang kita antisipasi sebetulnya adalah ketika masyarakat tahu bahwa itu adalah psikotropika, yang sebetulnya tujuannya adalah untuk obat, jadi penenang ya, efek penenang, kemudian itu disalahgunakan oleh masyarakat yang ya, masyarakat kita itu kan pintar-pintar ya Bu, apalagi dengan media sosial yang cukup pesat sekarang ini, apa yang tidak bisa mereka lakukan gitu. Nah, jadi kalau tadi kalau yang Ibu tanyakan itu ada, iya, tapi itu di bawah pengawasan dokter dan memang sebetulnya di zaman pengobatan pengobatan Islam tadi juga sudah ada itu yang namanya penemuan obat bius gitu, atau yang memang untuk menghilangkan kesadaran. Nah, kemudian kalau yang narkotika tadi untuk karena pada saat itu kan memang ada rasa sakit yang cukup mengganggu begitu. Ada Bu, tapi itu ya di bawah pengawasan dokter. Kemudian mengenai ganja tadi, nah ini memang satu hal yang kontroversi. Saya juga masih mengikuti nih Bu Rohimah, dan sampai sekarang memang belum putus gitu ya, karena memang riskan. Kalau saya pribadi berpendapat, ketika ini kemudian menjadi undang-undang yang kemudian semua lapisan masyarakat itu boleh mengakses, karena kan seperti yang tadi saya sampaikan, masyarakat kita ini pintar-pintar gitu. Jadi sinetronnya itu berkepanjangan gitu. Jadi yang dia bisa menyatakan ini itu, walaupun sebetulnya masalah ganja ini kan memang bermula dari seorang ibu ya, yang dia istilahnya yang anaknya menderita waktu itu ya. Nah, kemudian sampailah ada petisi untuk melegalkan ini itu, tapi sampai sekarang itu masih kontroversi. Dan kalau pendapat saya pribadi, ini tidak bisa segampang itu kemudian DPR atau pemerintah kemudian melegalkan, karena ini dampak panjangnya yang perlu kita pertimbangkan gitu. Di sini juga ada, saya lihat ini ada Pak Dokter Biri, begitu ya Pak Dokter ya. Jadi nggak bisa kita semata-mata terus kalau masyarakat mendesak, oh ini perlu, ya itu kan kondisional. Jadi kalau itu harus dilegalkan, saya sendiri saat ini karena memang masih mencoba mempelajari juga belum menemukan istilahnya masih kontroversi begitu Bu Rohimah. Jadi kalau lebih lanjutnya saya belum bisa memberikan apakah setuju atau tidak, tapi karena ini masih masih bergulir begitu. Begitu Bu Rohimah. Ya, mohon maaf kalau kurang memuaskan jawabannya. Sama-sama, terima kasih. Baik, selanjutnya udah ada yang raise hand juga dari Bapak Abdullah Rahman Saleh. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Anin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Ibu David yang sama-sama kita hormati, insya Allah dimuliakan Allah. Para santri sekalian, Ustadz Muhib, saya ada yang menggelitik tadi ya Ibunda terkait madu sebagai apa ya tadi disampaikan itu salap ya, atau sebagai bahan untuk oles pada bagian yang sakit atau luka. Nah, mungkin ini pertanyaan saya sampai hari ini, apakah kita khususnya di kalangan Muhammadiyah itu sudah ada yang mengembangkan atau ada yang melakukan riset terkait itu nggak Bunda? Mungkin kalau ada itu bisa dijadikan referensi untuk kalangan kita misalnya, dan itu bisa bermanfaat karena jelas-jelas disebut di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan itu kalau ada bisa disampaikan kepada kami. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Abdullah. Pertanyaannya memang seperti yang beririsan dengan yang ditanyakan Pak Enong tadi, bahwa apakah kita khususnya di Muhammadiyah ini sudah mulai menemukan obat-obat yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, salah satunya madu, penemuannya. Kalau madu sebagai salep formulanya itu terus terang sampai detik ini saya belum menemukan kalau di ini ya Pak Rahman, tetapi memang kalau kita lihat ya, kalau kita tersengat lebah, saya juga biasanya di rumah kalau kena api atau kena kalau lagi masak kena api atau apa, itu biasanya kita oleskan madu, itu juga biasanya itu lebih mudah pertolongan pertama begitu. Nah, tapi memang kalau formula yang sudah dikerjakan atau sudah diteliti itu sejauh ini saya belum menemukan ini Pak Rahman gitu. Tapi ini bisa menjadi suatu suatu masukan bagi kami, nanti tentunya kita akan coba mengolah tadi yang disampaikan oleh apa yang tadi saya kutip dari beberapa literatur itu, karena kalau di tempat lain mungkin sudah, tapi kalau kami di farmasi UHAMKA rasanya belum ya, atau saya yang belum tahu. Mungkin nanti coba kami cari, dan kalau memang sudah ada nanti kita coba sampaikan gitu. Dan tadi itu ya Pak Rahman ya, tadi ada yang jurnal tarjih itu ya, jadi saya juga baru tahu itu. Nah, barangkali nanti kalau itu memang masih ada, kita bisa merujuk di membaca penelitian-penelitian tentang obat dan makanan khususnya di kalangan Muhammadiyah itu di jurnal tarjih tadi Pak Rahman. Jadi mudah-mudahan ini tetap berkelanjutan. Saya belum cek lagi apakah jurnalnya masih sampai sekarang, sehingga apa yang tadi Pak Rahman sampaikan itu bisa kita kerjakan bersama. Tentunya akan lebih istilahnya Pak Rahman kan akan lebih nyaman ketika yang mengklaim itu adalah dari keluarga Muhammadiyah, begitu ya Pak Rahman ya. Jadi artinya kita sudah dari kita untuk kita oleh kita gitu. Terima kasih Pak Rahman, nanti ini menjadi sama-sama Ibu, terima kasih pencerahannya. Ya, sama-sama Pak. Baik, kembali dipersilakan. Adakah dari Bapak Ibu jamaah kalam subuh yang ingin memberikan pertanyaannya maupun pendapatnya sebelum kita akhiri kajian pada pagi hari ini? Oh ya, baik, dipersilakan kepada Bapak Dr. Biri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Bu Fit Khairah, Pak Muhib, dan teman-teman semuanya, para jemaah. Seperti apa yang disampaikan Bu Fit Khairah, jadi ini tadi banyak unsurnya Bu ya, kronologi sejarah, jadi tidak perlu dilanjutkan untuk tentang farmakologi farmasi modern atau yang memasuki farmasi yang Islami ya. Itu. Yang kedua mungkin saya perlu sedikit bertanya, kalau dulu saya masih kuliah dulu itu kan banyaknya orang sakit sirosis hepatis ya. Atau hepatis itu kan penyebabnya dua hal. Satu, kalau orang di kota itu biasanya peminum alkohol. Tapi kalau orang di kampung itu kan banyaknya jamu ya Bu ya. Atau sekarang bisa disebut herbal. Itu dulu kan disebabkan karena mungkin
jamu herbal dulu dengan sekarang mungkin sudah berbeda mungkin. Nanti mohon penjelasan. Artinya kalau dulu itu kan seperti masih dalam bentuk apa? Kayu, akar, terus dipanasi air dan sebagainya, kemudian tanpa dosis ya. Sakit ini ya 1 gelas, sakit apa aja 1 gelas dan sebagainya. Jadi yang menjadikan kerusakan lever itu karena ekstraknya itu nggak bagus gitu loh. Ekstraknya itu masih banyak racun-racun yang terbawa di situ. Nah, bagaimana dengan herbal-herbal yang sekarang? Apakah sama? Mungkin sudah berbeda karena sekarang udah teknologinya udah bagus. Jadi karena sekarang ini kan herbal lagi ya masuk ke dunia akademis, bahkan ada seperti di UNER, di UI itu sudah boleh pengobatan ya, sentra-sentra pendidikan tertentu sudah membuka tentang pengobatan tentang herbal, tapi sentra-sentra yang lain masih belum bisa menerima. Jadi nanti saya mohon penjelasan tentang masalah herbal ini dengan ekstraknya. Yang kemudian istilah-istilah tadi Bu, seperti kayak Rasulullah sebagai tabib, Beckham itu sekarang sebagai pengobatan Islam, kayaknya kurang sok gitu ya. Karena Rasulullah yang dilakukan itu bukan sesuatu yang baru, tapi apa aja yang dilakukan Rasulullah selain masalah tauhid itu adalah budaya orang Arab gitu. Jadi bukan Rasulullah pun pakai seperti itu. Nah, kemudian Beckham, seperti Beckham itu dan pengobatan herbal yang lain itu nanti kalau seperti Ibu sampaikan di ayat yang kedua tadi, yang surat Al-Isra ayat 36 itu. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu, karena semua itu kan akan dipertanggungjawabkan. Sementara itu, maaf ini Bu Rohimah, jadi karena teman-teman dokter sendiri ada yang kerja itu juga pakai beka, pakai itu. Saya lihat visinya bukan ilmunya itu, uangnya itu. Jadi kan kalau pengobatan ini bisa menyembuhkan stroke ini macam-macam banyak banget tuh. Terus saya tanya, loh ini patofisiologinya gimana gitu loh, kan nggak bisa nerangkan ya gitu loh. Jadi ini kan merusak Islam itu sendiri gitu. Seakan-akan nanti itu kedokteran Islam itu seperti ini. Nah, ini kan jadi kalau pengobatan Islam itu kan menurut saya kan obatnya dan caranya. Jadi kedokteran Islam itu ya obatnya itu bertentangan enggak dengan Islam, terus caranya cara yang Islami. Nah, sekarang itu kan kita kembangkan di rumah sakit Islam itu kan seperti operasi barang itu tidak dilakukan seperti dulu Bu, yang orang ditelanjangi semuanya padahal ya obatnya hanya bagian tertentu. Sekarang kita ada gerakan di rumah sakit Islam, rumah sakit syariah itu kan cukup mana yang dioperasi itu aja yang dibuka. Kalau dulu itu dibuka biar sehingga dokter bebas, perawat bebas untuk melihat semuanya. Nah ini dengan kemajuan ini seperti itu Bu. Jadi mohon diterangkan bagaimana tentang ekstrak yang tadi itu Bu. Matur suwun Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Piri. Jadi ini memang menjadi saya bahas yang di ujung dulu ya Pak. Ini memang menjadi satu kontroversi buat kita sendiri ketika rekan sejawat kita, katakanlah di sini dokter atau apoteker yang kemudian mengklaim yang turut-turut yang ikut-ikutan ya sebetulnya ini ujung-ujungnya kan jualan ya Pak ya. Yeah. Ujung-ujungnya ya kan sebetulnya secara logika keilmuan kan nggak mungkin ya bisa saja memang satu komponen itu bisa menurunkan bisa menaikkan. Tapi tentu kan ini satu hal yang yang cukup kontradiktif. Dan Badan POM sendiri sebetulnya sudah melakukan pengawasan yang cukup ketat Pak terhadap obat-obat herbal ini berkaitan dengan yang tadi Bapak tanyakan juga. Karena kalau di Badan POM itu kan sekarang kalau yang memang suplemen itu nggak boleh diklaim untuk mengobati. Jadi itu hanya untuk meningkatkan stamina, membantu membantu itu, tapi tidak sebagai anti hipertensi, sebagai antibiotik itu kan memang cukup ketat Pak gitu ya. Jadi memang Badan POM sekarang sudah cukup dalam menegaskan kepada masyarakat untuk
pada produsen khususnya untuk harus fair gitu, bahwa kalau ini suplemen ya suplemen gitu. Karena kalau yang herbal sendiri itu kan di Indonesia itu kan ada yang namanya obat, ada obat tradisional, ada obat herbal terstandar, kemudian yang lebih tinggi lagi dari itu ada fitofarmaka. Nah, fitofarmaka itu sendiri kan kita baru punya belum sampai 10 kalau nggak salah Pak Dokter ya. Jadi kalau yang sampai fitofarmaka itu kan berarti sudah melewati fase uji klinis seperti apa itu fitofarmaka tuh, aduh saya lupa apa ya, Stimuno kan ya, Stimuno ya Bu Nuril ya. Nah itu memang sudah mendapat rekomendasi dari Badan POM untuk dinyatakan sebagai fitofarmaka gitu. Namun kemudian yang mengklaim bahwa ini bisa untuk ini, bisa untuk itu, nah itu saya sependapat dengan Dokter Biri, itu saya tidak merekomendasikan yang demikian. Nah itulah peran kita Pak, memang sesuai dengan tadi ayat surat Al-Isra tadi, karena memang di masa pandemi kemarin ini kita tidak bisa menyalahkan masyarakat juga Pak, karena ini memang media sosial ini sangat berperan gitu. Jadi begitu ini diklaim orang booming terus ikutan. Nah yang kita sayangkan kan ketika ada rekan sejawat kita yang juga ikut apa ya namanya yaitu, tapi padahal ujung-ujungnya ya mudah-mudahan ini hanya persangka buruk saya saja bahwa kalau itu berkaitan dengan keuangan atau dan lain sebagainya. Nah tadi menarik yang disinggung Pak Dokter Biri, sebelumnya kami pernah berdiskusi juga dengan beberapa dokter dari PKU Pak, dari apoteker dari PKU, dari Gamping, dari Jogja ya, Jakarta, kemudian dari mana waktu itu ya, jadi karena Purwokerto saya lupa Pak, karena waktu itu kita kan memang dalam konsep sedang mengembangkan sekarang kami di UHAMKA ini di farmasi lagi mengembangkan proses pengajuan magister yang kemudian pencirinya adalah halal ya. Kita sudah beberapa kali juga diskusi dengan FPPIK di bawah dengan Ustadz Muhib waktu itu. Jadi memang setuju dengan pendapat Dr. Giri itu bahwa kalau kita bicara pengobatan Islami itu tidak hanya terkait hanya dengan komposisi cara pembuatannya saja, malah perilakunya juga ya Dr. Giri ya. Jadi kalau di rumah sakit itu teman-teman menyatakan kan ada sistem tender, ada sistem pemesanan. Nah sampai itu juga dikaji halalnya itu jadi sampai perilaku begitu ya. Saya sepakat kalau memang sekarang kalau pada saat operasi ya udah yang walaupun memang di zaman Rasulullah itu kan sudah mulai dipisah ya. Pengobatan dokter sebaiknya kan dianjurkan memang dokter yang laki-laki berobat ke laki-laki, yang wanita berobat ke wanita. Kemudian juga pembedaan antara kalau ada dokter yang memang menangani manusia, kemudian ada dokter yang khusus menangani hewan, itu yang kita kenal dengan dokter hewan. Begitu juga dalam obat. Ada obat yang memang secara umum adalah untuk manusia, kemudian ada obat yang memang dikhususkan untuk hewan, itu yang kita kenal dengan farmasi veteriner. Jadi sepakat dengan Dokter Biri bahwa memang yang perlu kita kembangkan atau kita dengungkan kepada masyarakat itu pengobatan Islami itu adalah tidak hanya proses komponen tapi juga perilakunya gitu. Jadi sepakat tadi, terima kasih Pak Dokter sudah memberikan tambahan informasi buat kita bersama khususnya di warga Muhammadiyah ini. Dan terkait dengan ekstrak tadi, nah ini mohon maaf juga Pak Dokter kalau saya kebetulan memang kompetennya untuk di bidang ekstrak ini masih kurang begitu ya, karena saya lebih kepada formulasi gitu. Nah, kalau tadi kalau produknya itu adalah produk jadi yang diperdebatkan, yang menurut Pak Dokter ini kok bisa beda ya produk yang lama dengan produk yang sekarang gitu. Nah, memang ini juga tugas yang cukup lumayan bagaimana apa istilahnya itu ya, mengawasi produksi-produksi herbal itu dengan ketat Pak, karena memang masih ada juga kita menghindari jangan sampai di dalam yang diklaim herbal itu ada senyawa kimia yang berkhasiat obat. Apa istilahnya itu? Apa ya istilahnya Pak Ending? Apa istilahnya? Saya sebanyak lupa ini istilahnya. Ada bahan obatnya begitu, ada senyawa kimianya yang kemudian yang berperan justru itu, bukan yang di herbalnya. Nah, itu mungkin yang bisa menyebabkan tadi yang dikatakan Pak Dokter Biri itu jadi malah ada efek sampingnya begitu ya, yang tidak diharapkan gitu. Nah, kalau tentang ekstraknya sebetulnya sebelum dijadikan produk itu kan ada tahap standarisasi ekstrak ya Pak. Jadi kalau masing-masing industri itu sebetulnya mereka harus melakukan tahap standarisasi ekstrak yang sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Badan POM. Jadi
ada buku farmakope herbal Indonesia. Jadi formularium herbal Indonesia itu ada ya, farmakope herbal Indonesia itu FHI itu yang memang mengkhususkan untuk kalau menggunakan herbal ini apa standarnya, bagaimana ininya, sama seperti halnya senyawa-senyawa sintetis lainnya begitu. Nah, jadi kalau itu terjadi perbedaan ya bisa saja karena kita tidak mau juga berprasangka buruk pada produsennya, tapi mungkin salah satu penyebabnya adalah itu. Kemudian juga mengenai dosisnya. Nah, kadang-kala ini orang sering salah kaprah ya Pak Dokter ya. Menyatakan kalau obat herbal itu aman, jadi nggak ada efek samping. Beda dengan paracetamol, beda dengan amoxicillin, atau padahal itu kan sebetulnya yang di herbal itu kan juga senyawa kimia begitu kan, tapi ya memang langsung dari tanamannya, bukan yang hasil isolatnya. Sementara kalau sebetulnya kalau kita bicara tentang resiko, di dalam herbal itu kan justru banyak senyawanya begitu. Nah, memang perlu penegasan lagi tentang takaran gitu. Nah, ini yang kemudian sebetulnya obat itu bermanfaat kan atau menyembuhkan itu kan ketika takarannya sesuai gitu. Nah, itu yang kita kenal dengan dosis lazim, dosis terapi gitu. Jadi kalau apa permasalahan utama terkait tadi dengan yang Pak Dokter tanyakan, ya mohon maaf saya juga belum bisa menjawab dengan detail karena ini unconditional gitu. Kalau misalkan produknya sudah terstandar, mestinya dan dikonsumsi sesuai dengan takaran yang dianjurkan, mestinya tidak terjadi apa yang disampaikan Dokter Diri tadi. Tapi kalau memang itu terjadi kesalahan, nah ini mungkin kita bersuudzon aja bahwa itu sifatnya manusiawi. Mungkin karena memang menganggap kalau minum paracetamol sirupnya 1 sendok teh. Nah, kalau ini cukup dengan setengah botol itu bisa sebut tanpa efek samping, ya sebenarnya itu keliru begitu ya. Karena memang semua akan bermuara nanti di liver ya Pak. Karena kan memang pusat metabolisme di sana, nanti kalau tidak ada yang yang tidak sesuai ya tentu akan bersifat hepatotoksik seperti yang disampaikan. Sekian Pak Dokter yang bisa saya sampaikan. Nah, ini tentang tadi ya yang pengembangan sejarah dan riset ke depan ini memang kita perlu kolaborasi nih Pak. Jadi antara tenaga medis yang di Muhammadiyah ini kita nanti perlu betul ya Pak. Karena kan memang sudah ada ya Pak ya. Kalau di pendidikan tinggi kita sudah ada Asosiasi Pendidikan Farmasi Muhammadiyah Aisyah. Nah, saya nggak tahu apakah di Ikatan Dokter Muhammadiyah itu ada nggak Pak? Belum ada Bu. Apa farmasi ada Bu? Farmasi Asosiasi Pendidikan Tingginya ada Pak, jadi khusus akademisinya. Kalau yang jadi di akademisi itu bercampur antara apoteker dan yang pokoknya semua farmasi di situ. Jadi ada pendidikan farmasi, ada pendidikan apoteker gitu. Kalau di akademisinya sudah ada Pak. Tapi kalau untuk tenaga medisnya mungkin ini menjadi suatu catatan juga Pak Dokter Biri untuk semua PKU itu kemudian membuat suatu wadah gitu ya Pak ya. Baik, demikian Pak Dokter, terima kasih juga atas tanggapannya. Masalah bekam ini ya ini juga kontroversi juga ya Pak. Kalau memang saya mengerti, saya paham yang dimaksud Pak Dokter. Jangan kemudian nanti orang beranggapan bahwa bekam itu adalah cara Rasulullah, karena orang kan akan berlomba-lomba semua profetik. Karena kan sekarang kan yang profetik itu kan menjadi bagi ya tentu kita sebagai warga Muhammadiyah tentu kita memang prophetic teaching ini memang menjadi landasan kita ya untuk selalu melakukan aktivitas itu mengacu kepada Rasulullah gitu. Nah, saya sependapat memang tapi dari literatur mungkin ini nanti perlu kita cermati lagi apakah itu memang diklaim sebagai metode Rasulullah atau hanya itu memang sebetulnya pengobatan di Jazirah Arab. Ya, gitu. Ya, terima kasih Pak Dokter atas saran dan diskusinya ya. Baik. Mengingat waktu yang terbatas, mungkin siapa satu ya. Terakhir ya, mungkin terakhir ya dari Pak Ana mungkin ya. Dipersilahkan Terima Bapak. Terima kasih Pak Anindya Imanina atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya nggak tanya kepada Bu Dr. Fit, tapi ada beberapa pesan mungkin sama dengan Dokter Birri, Dokter Kebaikan ya, Albirru Albirri itu berarti kebaikan nih Pak Dokter, luar biasa namanya. Pertama ini karena memang masalah kesehatan saya kira ini tidak bisa digampangkan atau diabaikan. Ini hari-hari gini zaman ini sudah banyak orang sakit, banyak penyakit. Saya kira ini perlu pesan ini kepada Pak Muhib untuk nanti ada
Kalam Subuh edisi Islam dan Kesehatan atau Kefarmasian itu yang apa namanya, yang seri kedua, ketiga dan seterusnya ini saya mungkin mengharap itu Pak Muhib, karena memang nampaknya ini sangat apa ya, sangat banyak yang harus dikaji dan diskusikan dari si manapun. Saya kira masih banyak yang perlu kita tambahkan. Misalnya dari si halalnya itu nanti juga masih bisa dijabarkan. Artinya ini dari hari ini mungkin pengawal dulu dari Dr. Fit yang saya kira sudah luar biasa dalam presentasinya, melintasi materi yang cukup luas juga, tinggal nanti mengembangkan ke beberapa spesialisasi dalam konteks yang lainnya. Ini kemudian ya saya kira di farmasi banyak itu para pakarnya ini. Saya kira kalau mungkin farmasi diberikan tugas oleh BPIK, saya kira insya Allah farmasi siap. Ini Pak Muhib ya, banyak dokter-dokter di bidang farmasi dan yang lainnya yang nanti masih bisa minta informasinya untuk Kalam Subuh. Kemudian yang berikutnya sungguhnya masalah sehat ataupun obat itu tidak hanya sekedar masalah fisik dan sakit atau sehat tadi, tapi sesungguhnya juga saya kira dalam konteks Islam itu ada perintah yang mengikuti tauladan Rasulullah, kan begitu. Artinya dalam konteks sehat atau sakit atau pengobatan itulah aspek setelah adanya suatu perilaku yang tidak sehat, kan begitu. Nah, sesungguhnya kalau kita yakin bahwa Rasulullah adalah tauladan kita, maka sesungguhnya sebelum pada tataran medis atau pengobatan atau sakit itu sesungguhnya ya kita ikuti yang Rasulullah jalankan. Jadi bagaimana Rasulullah itu sehat, apa saja sehat yang kemudian diperbuat oleh Rasulullah. Saya kira itu yang mungkin juga perlu diikuti. Jangan sampai kemudian kita yang mengikuti yang mahdoh saja, sementara ini yang baru mahdoh juga sebagian kita tidak mungkin memperhatikan. Padahal sungguhnya termasuk perilaku Rasulullah atau kehidupan Rasulullah itu terkait dengan masalah kesehatan itu luar biasa. Dan ini sebagian juga bagian daripada yang harus kita ikuti, kan begitu. Ini mungkin itu yang jadi masalah hari ini. Kenapa mungkin kita hari ini zaman penyakit. Kenapa kalau kita mau fokuskan kepada pola hidup Rasulullah, maka insya Allah kan begitu. Ya lebih banyak yang sehat dibanding yang nggak sehat, kan. Sebelum kita kemudian berobat dan ya mencari obat atau mengadakan suatu praktek pengobatan. Itu saya kira pentingnya dalam hal ini. Kemudian yang tadi tentang bekam tadi Pak Dr. Bir itu sebenarnya dalam beberapa versi sejarah sudah ada sebelum Islam ya. Jadi dari zaman Romawi sudah ada tradisi pengobatan bekam. Namun tentunya bekam bukan salah satu pengobatan semuanya dalam penyakit, Pak, gitu kan. Artinya salah satu sakit yang bisa diobati dengan bekam itu ada, dan bahkan karena memang itu ada hadisnya, karena hadisnya itu termasuk hadis yang kuat, sehingga kemudian tadi dikatakan Bu Fit bahwa dalam konteks hadis ada beberapa cara pengobatan yang recommended oleh Rasulullah, walaupun Rasulullah bukan seorang bekamer, tapi paling enggak recommended, kan begitu. Ada bekam, ada dari herbal, kemudian ada tadi yang ketiga adalah dari besi yang dipanaskan, yang itu kemudian tidak bolehkan oleh Rasulullah, yang besi dibakar itu. Nah, kemudian sungguhnya ya saya kira ini mungkin bagian daripada istiadat ya Pak Dokter ya, bekam itu. Saya bukan seorang bekamer ya, saya bukan saya dosen biasa Pak Dokter, tapi paling nggak dari sisi itu mungkin ini ada mungkin hasanah dari sistem pengobatan yang memang jelas itu ada naskah akademiknya secara historis, kemudian ada juga secara dalilnya ada recommended oleh Rasulullah, walaupun seandainya mungkin ya tadi dan kemudian semua sakit kemudian solusinya dengan bekam, itu saya kira juga tidak bisa, kan gitu kan. Ada beberapa memang yang bisa dengan itu, sehingga mungkin ya nanti perlu dikaji berikutnya. Jadi paling enggak ya tadi kita ikuti tadi Rasulullah hidup sehat seperti apa, sehingga tidak perlu berobat lebih itu. Dan kalau nggak berobat gimana itu dokter sama apoteker atau sama rumah sakit, kan itu urusan lain, kan begitu. Ini aja saya kira mungkin statement dari saya, dan tadi mohon nanti LBPIK meneruskan lagi diskusi ini untuk edisi berikutnya. Terima kasih Bu Fit, Pak Muhib, kemudian juga Aninia dan seterusnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan begitu mungkin
kita akhiri karena waktu yang terbatas. Kepada Ibu Fit, apabila ada closing statement yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anindita, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Terima kasih. Ini saya tertodong oleh Pak Anang ini 3 hari yang lalu, tapi alhamdulillah berkat Pak Anang ini saya jadinya membaca juga dan menemukan beberapa literatur ya. Memang kadang-kala kita memang untuk belajar itu memang harus dipaksa begitu ya Pak Anang. Jadi memang terkait dengan yang disampaikan Dr. Giri dan Pak Anang ini memang perlu kita bisa kita lanjutkan. Walaupun sebetulnya saya lebih tertarik kepada pengobatan Rasul itu hanya pada satu kalimat Pak Anang dan Dr. Giri bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi bagaimana mencegah? Prophetic teaching mengajarkan kita pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, dan itu sampai sekarang terpakai dalam ilmu, dalam penjelasan farmakologi dan formasi itu kita selalu mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana makan yang baik, bagaimana pola hidup yang sehat. Jadi sejatinya obat ini hanya bantuan ketika memang kondisi tubuh membutuhkan. Jadi closingnya mencegah lebih baik daripada mengobati ya Mbak Aning ya. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa sehat walafiat, bisa melewati semua kondisi pandemik yang berlarut-larut kemarin dan selalu dalam lindungan Allah. Demikian Mbak Anin, terima kasih sekali lagi kepada PTPAIK, khususnya Ustadz Muhib dan Pak Anang yang telah memberi kesempatan pada saya untuk berbagi informasi pada pagi hari ini. Baik, alhamdulillah dengan closing yang telah disampaikan oleh Ibu Dr. Fit Khairanul Sal MFAM, berakhirlah pula kajian Kalam Subuh pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan di hari ini menjadi sebuah kewaspadaan dan penambah ilmu pengetahuan untuk kita semua, terutama tentang kesehatan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Dr. Salam Idin. sehat Ya, Bapak Ibu ya, salam sehat. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.